Hai semua, nama saya Jelina Felicia Wijaya, mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Manajemen. Saya hari ini akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori-teorinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Jadi itu adalah definisi dari pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang perbedaan-perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pandangan inilah yang menghasilkan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Oke, secara umum, teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Kita akan bahas tentang ekonomi klasik terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Pak Adam Smith, Bapak ekonomi kita. Jadi beliau mengquote, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Biar kalian punya gambaran, saya akan beri contoh. Jadi kita bisa melihat perbandingan di negara Brunei dan Tiongkok. Negara Brunei ini memiliki penduduk yang sedikit, dan Tiongkok ini penduduknya banyak banget gitu. Jadi penduduk di negara Brunei ini lebih sedikit, jadi tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Jadi hal ini menyebabkan pekerjaan pada negara Brunei, mereka itu lebih fokus kepada kebutuhan dasar negara mereka gitu. Dibandingkan dengan negara Tiongkok, mereka kan padat penduduknya ya, jadi otomatis mereka akan menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini akan mendorong spesialisasi peran sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk mereka. Jadi alhasil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok. Intinya menurut Pak Adam Smith ini, jika pertambahan penduduk itu tinggi, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dari Pak David Ricardo. Beliau berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi tidak berkembang. Maksudnya apa sih gitu? Contohnya di negara Indonesia upah tenaga kerjanya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara Taiwan. Karena Indonesia memiliki penduduk yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan negara Taiwan. Jadi lebih mudah untuk para pekerja untuk mencari pekerjaan di negara Indonesia. Tapi upahnya cenderung lebih rendah dibandingkan negara Taiwan yang memiliki penduduk yang sedikit, tapi upahnya yang sangat tinggi gitu. Lanjut ada dari Pak Robert Maltese. Jadi Pak Robert ini, menurut Pak Robert, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi jika suatu negara memiliki populasi penduduk yang sangat padat, akan menyebabkan kelangkaan makanan atau disebut dengan krisis pangan. Soalnya pada waktu itu pasti semua orang itu tidak dapat mengakses pangan dengan mudah. Jadi harga pangan pun akan meroket. Gitu. Selanjutnya itu saja dari teori ekonomi klasik. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada dari Pak Harrod dan Pak Domar. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Maksudnya, semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga akan semakin banyak. Lanjut ke Pak Schumpeter. Jadi menurut Pak Schumpeter ini, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Jadi teori ini tuh sangat bergantung kepada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang dimana kemajuan teknologi itu sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat, yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru, mampu atau memperluas usaha yang telah ada gitu. Dengan adanya pembukaan usaha baru atau perluasan usaha, maka ada lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah di setiap tahunnya. Selanjutnya ada Pak Robert Solow. Jadi menurut Pak Robert ini,
rangkaian kegiatan itu bersumber pada 4 faktor utama. Yang pertama itu adalah manusia, tenaga kerja gitu. Yang kedua ada akumulasi modal, yang ketiga teknologi modern, dan yang terakhir ada hasil atau output. Jadi beliau mengquote, semakin tinggi tabungan, semakin tinggi juga modal atau output yang akan dihasilkan. Oke, selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama ini ada Pak Friedrich List. Jadi menurut Pak Friedrich List ini, teori pertumbuhan ekonomi historis itu ada 5 tahap. Jadi yang pertama itu ada tahap berburu. Di tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya itu hanya dari alam. Yang kedua ada tahap beternak. Tahap ini sudah ada kegiatan untuk pengolahan hasil dari alam. Yang ketiga ada tahap bertani. Tahap ini masyarakat sudah mulai menetap pada suatu daerah. Yang keempat ada tahap kombinasi bertani dan kerajinan. Tahap ini penekanan kegiatannya itu adalah bertani, tetapi sudah menerapkan pengolahan seperti kerajinan maupun berdagang. Yang terakhir ada tahap kombinasi bertani dan kerajinan dan perdagangan. Di tahap ini industri dan perdagangan itu sudah mulai maju. Oke, lanjut ada dari Pak Werner Sombart, dari Pak Werner ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologinya sendiri yang terdapat dalam 3 zaman gitu. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup. Zaman ini manusia hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka, tapi belum ada pertukaran barang atau jasa. Yang kedua ada zaman perekonomian, kerajinan, dan pertukaran. Di tahap ini manusia itu sudah meningkat ke pembagian kerja sesuai keahliannya mereka masing-masing, dan sudah mulai ada terjadinya pertukaran barang dan jasa. Dan yang terakhir ada zaman perekonomian kapitalis. Zaman ini perusahaan sudah mulai mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat. Jadi hubungan itu tidak berhimpun kepada kekeluargaan, tetapi antara pemilik modal dan pekerja. Selanjutnya ada dari Pak Walt Whitman Rostow. Menurut Pak Walt ini, perekonomian suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada perekonomian tradisional. Jadi tahap ini itu masih didominasi sama sektor pertanian. Yang kedua ada perekonomian transisi. Jadi ini atau nama lainnya disebut pre-take off. Jadi tahap ini sudah terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Tahap ketiga perekonomian lepas landas atau take off. Tahap ini hambatan dalam struktur sosial dan politik sudah dapat diatasi. Yang keempat ada perekonomian menuju kematangan atau kedewasaan. Tahap ini ke serikat buruh atau perkumpulan buruh dan dagang sudah semakin maju. Yang terakhir ada perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Jadi tahap ini tenaga kerja itu didominasi sama yang terdidik dan penduduk dari kota yang lebih besar dibandingkan dengan desa, which is tahap zaman kita sekarang ya. Selanjutnya ada Pak Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand. Jadi menurut Pak Bruno ini, pertumbuhan ekonomi dimulai dari adanya tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu ada perekonomian barter. Jadi manusia sudah mulai bisa menukar, mencukupi kebutuhan mereka dengan tukar barang gitu. Misalnya dengan padi dengan ayam. Beras dengan ayam, Dan yang kedua ada perekonomian uang. Sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan uang. Perekonomian, dan yang terakhir ada perekonomian kredit gitu. Selanjutnya dari Pak Karl Marx. Jadi menurut Pak Karl ini, perekonomian suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dan produsen. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, rumah tangga tertutup masyarakat. Rumah tangga tertutup. Jadi masyarakat itu hanya memenuhi kebutuhan kelompok
memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri-sendiri gitu. Yang kedua ada rumah tangga kota. Rumah tangga di tahap ini sudah semakin berkembang dan mereka sudah bisa mulai menjalin hubungan dengan rumah tangga lain. Contohnya hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. Yang ketiga ada rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Tahap ini perdagangan antar kota akan membentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Yang keempat ada rumah tangga dunia perekonomian. Rumah tangga perekonomian sudah melingkupi negara dan dunia internasional. Hasil produksi harus melewati beberapa tahap sebelum sampai ke tangan konsumen. Jadi itu saja dari teori pertumbuhan ekonomi historis. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mencukupi pembelajaran dalam video ini. Jadi itu saja dari saya. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Thank you.